Selamat datang di bacaan hari ini, hari Rabu tanggal 12 Oktober tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat, bulan conjunction dengan Uranus retro. Bulan ada di 17 derajat, Uranus ada di 18 derajat. Kalau kita lihat, bulan juga membentuk transit yang dengan derajat yang sama itu. Pertama dengan Saturnus ada di Aquarius di 18 derajat 41 menit. Dan ini adalah transit yang lama. Karena Saturnus itu berada selama 3 tahun di satu zodiak. Sementara Uranus itu sekitar 7 sampai 8 tahun di satu zodiak. Kemudian matahari ada di Libra di 18 derajat 51 menit sekarang. Venus ada di 16 derajat 5 menit serta Lilith di 20 derajat. Matahari ada di Libra, sementara Lilith ada di Cancer. Jadi ini kan paduan dari beberapa elemen ya. Bulan sendiri berada di elemen tanah Taurus, dan Aquarius ada, Libra termasuk udara juga, dan ada air di sini. Oke. Kalau secara umum saya akan mulai dari 16 derajat Taurus. Jadi ini energi secara keseluruhan dilewati hari ini. Nanti kita lihat 16, 17, 18. Tidak perlu semua, kita ambil yang paling satu periode aja. 16 derajat Taurus itu a handsome artist ya. Ini artis ya, seniman yang ganteng gitu ya. This is paint on the canvas in his own inimitable style. Jadi udah ganteng gitu kan. Ganteng itu kan menunjukkan dia percaya diri, dia punya talenta gitu, dan dia juga membuat garis yang dengan stylenya dia, dengan gayanya dia yang nggak bisa dicontoh sama orang lain. Betapa uniknya dia. Developing a personal talent according to one's own inner lights, self-education. Materializing an inner vision and sharing it with the world, the arts-nya ya, dan developing a natural individualistic way of expressing oneself, rebellious artists who carry their own world with them no matter where they go. Jadi di Taurus, 16 derajat Taurus itu biasanya bukan tipe yang rebellious, tapi somehow di derajat 16, dan kebetulan juga dia conjunction dengan Uranus, maka kayaknya ini memang saat yang tepat ketika kita berani mengekspresikan diri kita semaksimal mungkin sesuai dengan talenta kita. Kebanyakan kita malu sama talenta kita, dan somehow kita, ya saya sebut kita semua orang gitu ya, kalau ngelihat orang lain berani mengekspresikan talentanya, itu kita suka nggak nyaman, dan kita cenderung mulutnya untuk mengatakan sesuatu yang buruk, dan itu discourage buat senimannya itu sendiri. Jadi for your information, saya punya channel di Facebook, dan saya udah lewat semua update kegiatan sehari-hari. Saya uji nyali untuk saya ekspresikan apa yang saya suka. Jelas saya akan menerima banyak kata-kata ya yang paling spooky, paling nggak karu-karuan, tapi saya harus berani. Kenapa? Karena saya ingin agar bisa lepas dari semua ketakutan tersebut. Kalau ada orang mengata-ngatai saya jelas tersinggung ya, manusiawi sekali. Tetapi itu tidak boleh membuat saya berhenti mengekspresikan keindahan yang ada di dalam diri saya. Keindahan yang saya maksud ini adalah seninya tadi, di art ya, sharing it with the world, inner visionnya saya, keunikannya saya. Dan dan saya juga tadinya punya teman-teman yang berada di lingkungan saya gitu ya, dan ketika saya berani mengekspresikan diri saya sebagai
tadi sisi artistik saya, which is nggak semua orang setuju itu artistik anyway gitu ya. Saya punya lingkungan baru yang menghargai atau apapun motivasinya jadi saya kayak kehilangan teman yang biasa, saya mendapatkan teman baru yang juga macam-macam, ada yang ajaib, ada yang lain-lain. Tetapi yang paling penting di situ adalah uji nyalinya tadi. Ini saya share aja bahwa mengekspresikan talenta itu perlu seorang yang handsome, yang ganteng, yang cuantik. Kenapa? Karena dia harus percaya diri dulu. Ini di derajat 16 dan Taurus itu is all about beauty. Kemudian 17 derajat Taurus on a strewn battlefield, medieval crusader wielding broadsword, battle Saracens wielding scimitars. Sungguh ini kalimat yang sukar. Jadi kita lihat yang bawah aja. The crusading spirit battling evil forces. Jadi energi di 16, energi di 17 itu completely different. Ketika di 16 itu adalah kita bebas merdeka, ya, mengekspresikan diri kita. Di 17 tadi yang seperti saya cerita, kalau kita bebas merdeka mengatakan sesuatu, be prepared. Uji nyali beneran. Crusader wielding a broadsword, battle Saracens wielding scimitars. Jadi dia sudah berhasil membunuh sesuatu, a corpse stone battlefield. Jadi di atas sesuatu yang dia udah bunuh. Bunuh tuh kan, ini kan bahasa kiasan. Jadi ketakutannya dia sudah bunuh, dia berdiri di atas yang sudah dia kuasai. Dia sudah tidak lagi berkuasa atas dirinya, udah mati kan. Dia memegang senjatanya crusading spirit. Jadi jiwanya adalah jiwa yang berani untuk memperjuangkan sesuatu. Di sini battling evil forces. Evil itu bisa ideologi yang demonize their opponents, project darker sexual impulses into them. Apapun energi-energi yang datang kepada dia, tapi dia berani. Kemudian, dan itu tadi contohnya adalah Franklin Roosevelt, Jupiternya ada di sini. Oke, kemudian 18 derajat Taurus. At an open house, a settler welcomes his neighbors to his ecologically designed cabin. On a flagpole in the front yard, an unusual pennant billows and twists in the wind. Align oneself with new ideas that are blowing in the winds, confidently elaborating some inspired new ideas. Jadi setelah kita berani ya membunuh ketakutan kita, berani maju sebagai diri kita sendiri, maka kita bisa mendekatkan diri dengan orang-orang yang idenya sama. Itu di 18 derajat Taurus. Oke, di 19 derajat Taurus, a beautiful woman stands on the flowery hillside overlooking a valley. A man suddenly appears behind her, puts his arm over her shoulder, and begins to point out notable landmarks. Jadi kita lihat mulai dari 16, mulai dari keberaniannya menjadi diri sendiri. Di 19 derajat Taurus, itu sudah menjadi energi ketika dia udah happy lagi, tapi di 17 sama 18 itu adalah perjuangan. Semua kemampuan kita mengekspresikan diri itu butuh keberanian, ya. Appreciation and gratitude for the beauty of the world. Dia udah tidak lagi takut sesuatu yang udah lewat, karena yang dia lihat tidak lagi ke dirinya sendiri, sudah lagi tidak menjadi artis yang sedang berjuang untuk mengekspresikan diri. Dia sudah mampu melihat keindahan yang jauh lebih besar di 19 derajat Taurus. Oke, ini saya share apa arti derajat tersebut. Jadi kalau di sini kita lihat bahwa energi bulan pada saat ini ketika conjunction dengan Uranus adalah ketika kita tiba-tiba berani untuk mengekspresikan diri. Tapi jangan discourage kalau kemudian ada pihak yang yang lebih konvensional yang memberi ekspresi discouraging.
membuat kita ingin berhenti. Ya, keputusan terakhir di kita, kadang-kadang kita memang belum siap ya, jadi perlu waktu lagi untuk berhenti dulu, kemudian kita mengambil kembali energi yang memang nggak bisa di-contain. Sooner or later, ya, kebutuhan kita untuk ekspresi diri itu akan datang. Kalau pada saatnya belum siap, it doesn't matter. Tapi kita sudah mencobanya. Dan di sini sextile dengan Lilith, dan barangkali apa yang kita ekspresikan itu memang memancing ucapan orang terkait dengan hal yang sifatnya normatif. Kok bisa sih cewek begitu? Kok bisa sih cowok begitu? Semua yang ada kaitannya dengan jenis kelamin, dengan ekspektasi gender, barangkali ya. Dan ya, jadi karena semua yang dikaitkan dengan gender itu selalu membawa ekspresi seperti saya tadi, ya, gitu. Jadi jangan kaget kalau orang berekspresi tersebut, karena itu sensitif banget. Begitu kita menerima ekspresi tersebut ke kita, biasanya kita langsung takut dan discourage. Kalau memang relate ya, jadi saya hanya ingin bercerita energi tersebut. Dan di sini kita lihat ada square dengan matahari dan Venus. Jadi kita tahu persis bahwa ada pihak yang gitu ya, nggak suka gitu ya. Tapi ada pihak yang mengatakan enggak, itu keindahan. Venus dan matahari conjunction ada di Libra. No, saya pro orang yang bebas menyatakan, mengekspresikan apa yang menjadi dirinya sendiri. Apakah itu melanggar aturan? Enggak. Kalau memang kebiasaannya dia atau hobinya dia, itu bukan hobi yang biasa dimiliki orang, tetapi itu adalah satu hal yang natural. Saya backup kamu ya, gitu. Jadi ada kelompok yang akan mengatakan tersebut. Dan karena trine antara matahari sama Saturnus, maka pihak-pihak yang biasanya menekan juga berpikir dua kali melihat secara lebih rasional, mengatakan bahwa ya ini nggak apa-apa sih, memang biasanya orang nggak begini, tetapi ya ini kalau kita pikir-pikir lagi ya memang nggak ada salahnya, ini kan adalah hak semua orang untuk berekspresi, pada akhirnya seperti itu. Ini yang digambar dari chart. Kalau dari Lenormand-nya, iya, ini juga kalau menurut saya gambar bangau itu jelas bahwa kita tuh punya talenta. Cuman talenta itu kan ketahuannya kapan sih? Itu kan nggak harus usia sekolah. Saya sedang belajar bahasa. Kenapa saya ingin belajar bahasa tertentu? Tentunya bukan bahasa ibu saya, karena itu udah saya kuasai. Karena ada sesuatu yang tiba-tiba menarik hati saya. Jadi semua hal itu akan tumbuh dan berkembang pada waktunya. Dan apa sih yang menavigasi ke arah mana kita belajar, self education, itu adalah cinta. Apa yang kita sebut dengan cinta, kita nggak tahu kenapa kita suka banget dan ingin belajar itu. Dan saya juga udah paham sekarang, saya hanya bisa belajar kalau saya menyukainya. Kalau saya nggak suka, biar disuruh kayak apa, biarpun memang harus tuh setengah mati aja kan. Kebayang kalau misalnya di SMA dulu, saya ambil SMA supaya contohnya lebih gampang. Saya nggak terlalu suka matematika misalnya, belajar matematika terlalu sukar ya, misalnya seperti itu. Tapi saya suka banget kimia, entah kenapa saya suka banget kimia, misalnya seperti itu. Tapi kalau suruh belajar fisika, itu nggak langsung masuk ke otak, logikanya tuh nggak langsung masuk ke otak. Tapi begitu belajar kimia, logikanya begitu mudah masuk. Kenapa? Karena preferensi tersebut itu seperti udah ada di dalam diri kita, kayak menavigasi, oh kayaknya kamu minatnya bukan di bidang yang terkait fisika, tetapi lebih ke kimia, kayak gitu misalnya. Bahkan di tempat yang sebenarnya perbedaannya dikit kan, sama-sama ilmu pengetahuan alam kalau di Indonesia. Oke, anyway, saya udah bicara kepanjangan. Dan apa yang sudah dikembangkan perlahan-lahan dengan usia berapapun, tidak ada batasan usia, itu terus berkembang karena dia ada di dalam diri kita dan dia menemukan caranya keluar untuk mengekspresikan diri. Gambar matahari dan awan, menurut saya penggambarannya adalah seperti itu. Kalau butterfly di sini emotion
You are evolving and progressing, so it's natural for you to have a different perspective now than you did before. Iya, jadi yang dulu suka apa, sekarang suka apa, dan itu sebenarnya adalah navigasi dari arah ya kayak drivernya. Kamu kayaknya kiri aja, kamu kanan aja, tetapi tetap kita yang menentukan apakah kita mau jalan atau tidak. Ace of Winter itu sword. Implementation of your brilliant new idea. Iya, exactly. Ada kemampuan baru yang baru dimulai sekarang. At any age, di usia berapapun. Kayak ada sesuatu yang baru. Ini gambarnya panda. Kenapa panda? Kayaknya karena dinginnya. Dingin itu swordnya. Kemudian Nine of Summer. Ini gambarnya Pomeranian dog, is so cute ya. Now it's time when your dreams come true. Don't worry about how this will happen. Just give gratitude to God for all that you have and all that still yet to come. Kembali lagi di sini kartunya cantik sekali ya. Ini adalah Nine of Cups. Biasanya digambarkan seperti orang yang udah setengah mabok ya. Tapi enggak. Di deck ini digambarkan seperti something atau jiwa yang begitu cute. Dia melihat ini kan lampu Aladin, ini kan wish come true ya. Wish come true. Dia mensyukuri hal yang sudah diperoleh, dan dia mensyukuri juga tentang apa yang belum dia peroleh dan akan datang. Kenapa? Karena dia ingin belajar sesuatu ke depan. He's so beautiful. Dan kita lihat Five of Wands. Ram itu domba. Occasionally you may experience clashes with others. If you decide the matter is worth your energy, then do what you can to minimize the conflict without sacrificing your goals and beliefs. Exactly. Tadi saya cerita tentang keberanian untuk mengekspresikan talenta kita yang memang diberikan kepada kita. Talenta kita masih tersembunyi. Kenapa? Karena dia butuh latihan yang panjang. Dia butuh keberanian untuk diekspresikan. Dia butuh untuk kesempatan membuat kesalahan supaya mendapatkan yang menjadi lebih refine, yang lebih baik, ya. Jangan takut kalau ada yang mencoba membuat discourage, ya. Don't discourage. Don't suffocate yourself. No. Biar aja ada orang ngomong apa, orang ngeritik boleh. Sekarang yang penting kita belajar, saya belum lihat ini. Yang penting kita belajar untuk tidak mengkritik orang yang baru akan tumbuh. Kita bisa membantu dia, kita bisa mengarahkan dia, kita bisa punya alasan untuk tutoring lah apapun. Nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Yang penting adalah kita dengan sadar hati melihat perkembangan seseorang sebagai individu, bahwa dia memang perlu diberi kritik untuk tumbuh dan kembang, tetapi bukan discourage, mematikan, membunuh apa yang menjadi talentanya dia. Yang dibunuh adalah ketakutannya, bukan talentanya. Oke, saya baru lihat di sini. The Chariot ini kartu Cancer, kartu kemenangan, kartu keberanian, dan tadi kalau kita lihat chart hari ini yang ada di Cancer adalah Lilith, exactly ya. Jadi ada sesuatu yang begitu unik, dan dia tahu persis kalau dia ekspresikan mengundang kontroversi, tapi dia tetap lakukan. Five of Wands ini sama dengan ini ya, Five of Spring, takut yang berlebihan akan reaksinya orang lain, which is kita kalau memang sudah memutuskan, jadi ini harus keputusan diri sendiri dalam hal kreativitas ya, apa aja dalam hal kreativitas. Kalau kita udah percaya diri, handsome artist, lakukan, karena nggak ada orang yang bisa. Orang bisa bilang jelek amat sih suaranya, oh ininya gini banget, ini banget. Bilang ke dalam hati, emang dia bisa apa yang aku kerjain? Yang diomongin juga nggak fokus, kan aku fokusnya ke keterampilan, kok dia ngomongin hal yang lain? Ya, itu pengalaman saya. Oke, anyway, kalau kita lihat sarannya di sini Eight of Wands, udah, just do it. Tapi memang somehow it's really not easy. Kenapa? Karena pasti
kita akan menemui hal yang membuat emosi kita, balik lagi tadi ada kartu emosi ya, akan terluka terlebih dahulu sebelum kita berani ke depan berdiri dan percaya diri. Ya, itulah yang namanya kreativitas. Kreativitas nggak ada yang gampang. Kreativitas itu kan sebenarnya melahirkan. Emang ada orang melahirkan nggak pakai sakit? Nggak mungkin kan? Emang ada orang melahirkan selama 9 bulan nggak menderita karena badannya disedot segala macam dengan keberatan, dengan fisiologis yang berubah? Nggak ada kan? Semua butuh pengorbanan, tetapi worth it nggak? Worth it. Semua orang tetap pengen hamil pada akhirnya. Kalau hamil itu artinya entah dia yang menjadi ayah atau ibunya. If you want to know what eternity is like, immerse yourself in the present moment. Eternity itu kan keabadian ya. Kalau kita ingin tahu apa yang disebut dengan keabadian itu kan waktu berhenti ya. Waktu berhenti ya, kita berhenti sejenak di dalam present moment. I think it makes sense ya. Jadi kayak kita berada di saat itu, present moment, tapi continued di usia berapapun. Ini yang keluar dari spirit. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.